Udah, sahur. Enggak hujan di sini. Oh, hayo. Konnichiwa. Oh ya, sumi enggak dong. Tung. Sahur. Itu yang ini enggak sih, guys? Yang dia berbentuk apa itu namanya? Dari bambu. Mukanya serem banget itu. Yang bangunin sahur manggil Anindya gak dong? Gak ada yang tahu. Aku nggak pernah bergaul di sini. Anomali sahur. Tapi ada suatu hari pas aku pulangnya jam enggak ding. Entahlah, apa aku pulangnya malam, apa aku lagi tidur. Pokoknya kayak yang biasa bangunin sahur, yang itu kan berisik banget ya. Mereka tiba-tiba ada kalanya pas ke kawasan depan rumah aku, mereka diem. Terus pas lewat, kayak udah agak jauh dikit, baru diituin lagi. Terus kayak mami aku bilang, apakah ada warga yang protes ya di deretan rumah ini, makanya mereka gak berani berisik gitu. Terus kayak alhamdulillah lah, gak apa-apa. Soalnya berisik banget tuh gak sih. Tapi besokannya enggak, tetep aja mereka lagi. Mungkin itu kayak mereka lagi ngobrol kali ya, capek gitu, di stop dulu. Cuman prasangka baik dari ibunda saya adalah, ada yang protes nih pasti nih di sebelah rumah kita, makanya mereka nggak berani bunyiin di depan sini gitu. Ternyata enggak, besoknya tetap lagi. Tapi mengapa kamu hoki itu nih ibunda. Capek mungkin mereka nggak tidur kali ya, sama kayak aku kali ya, mereka nggak tidur untuk bangunin sahur. Aku udah sahur. Aku mau cerita tentang tadi malam. Jadi kan aku bilang kalau aku pengen makan yang apa, yang creamy, yang pokoknya yang berkuah lah. Aku tuh tadi tuh di kantor, terus aku mau jalan pulang dong. Terus aku tuh dari kantor tuh udah mikir, aduh ini sambil mampir beli makan apa ya yang enak gitu. Aku nggak mau pulang sebelum aku menemukan ide. Ada kali 30 menit aku bener-bener nunggu ide aku muncul. Aku nanya dulu tuh di grup teman-teman aku, kayak, guys, makan malam yang enak apa ya gitu. Terus mereka bilang nasi goreng, sop kaki kambing. Sop kaki kambing gitu. Terus aku kayak, iya sih pengen sih tongseng kambing, tapi jauh dari rumahku, nggak jadi deh gitu. Terus nasi goreng, enggak, aku pengen yang berkuah gitu. Terus mereka nggak direspon lagi dong, mungkin kayak ini anak banyak mau gitu kan. Terus makasih kak Onge. Terus ya udah tuh, aku makanya nanya di Twitter juga kan, itu tuh udah di titik gak tahu lagi ya deh, aku nanya di Twitter,
Terus aku nge-scroll juga di aplikasi online, tapi gak ada yang aku mau gitu loh. Terus aku kepikiran aku pengen chicken katsu. Enak kan tuh. Chicken katsu curry. Iya itu. Kan enak ya. Tapi aku cari kayak terdekat sini tuh tidak ada. Terus yaudah, mau mie kari, tapi aku kemarin baru mie, nggak mungkin aku hari ini makan mie lagi. Terus apa lagi tadi aku mikir ya, tadi ada yang nyaranin mushroom soup, tapi kayak itu aku harus ke mall gak sih, tapi ribet. Terus zupa soup, kondangan mana yang bisa aku datengin untuk mencari zupa soup, tapi yaudah nggak ada kan ya. Jadi aku udah kayak yaudah deh sate padang gitu. Terus yaudah aku belilah sate padang. Setelah aku beli sate padang, aku mampir kan kayak oke, sate padang. Nggak ada 1 kilometer tiba-tiba restoran katsu terenak menurut aku. Pokoknya itu ya itu merek besar katsu ya, kalau kalian tahu lah ya, katsu itu bla 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 katsu. Aku harus kayak astagfirullahalazim, kenapa aku tidak memikirkan ini dari tadi, kayak aku pengen itu aku pengen kari, katsu kari, chicken katsu kari, nggak udon dong, don, nggak tahu deh pokoknya. Iya, terus ya udah aku harus kayak sebalnya diriku, makasih kau nge. Terus ya udah, tapi aku nggak mungkin kan, aku udah beli sate padang, jadi aku nggak mungkin beli itu lagi. Jadi ya udah, makasih Kak Far, tapi aku berniat hari ini aku buka puasa dengan chicken katsu kari udon FX. Ya nggak tahu sih, lihat nanti sih Kak. Kayak kalau ada waktunya kita beli itu. Aku udah feeling kamu beli sate padang. Bohong. Mampir bentar, mau lanjut bobo. Oke. Tadi tuh aku udah kayak, pokoknya aku pengen yang creamy berkuah tapi nasi. Maksudnya kayak bukan mie. Tapi susah kan. Kayak orang-orang bilang carbonara, spaghetti ya, aku nggak mau gitu. Terus kayak mie kari, nggak bisa gitu. Terus kayak ya udah, sampai pada akhirnya sate padang. Dia ketupat nggak sih, bukan lontong. Terus pakai kerupuk kulit, the best. Thank you Kak Azoy. Terus aku sambil di jalan nih, aku sambil scroll TikTok kayak makanan creamy yang muncul, garlic butter, chicken garlic butter. Itu semua tuh ini mah harus dibuat, nggak bisa beli di mana ini gitu. Jadi tidak membantu juga TikTok. Sate padang tuh ada kuah-kuahnya tau guys, bukan kuah sih ya, bumbunya itu kan banyak kan. Untung tadi sate padangnya pas aku beli itu nggak yang terlalu pedes banget gitu loh guys, masih bisa ditoleransi. Makasih ya Kak Sipeni, sabar. Makasih Kak Maulana. Sate padang tuh makanan yang berjejer di mana-mana. Aku sampai bingung harus beli sate padang yang mana.
Tadi ada yang komen lagi, patah banget ya dari deskripsi kamu, kayak oh iya, mohon maaf, saya emang orangnya suka gini gitu. Sate Padang, tapi aku tuh biasanya beli sate Padang di tempat langganan aku, cuman dia tuh lebih pedas gitu loh guys, terus warnanya lebih merah gitu, tapi enak sih, dia rekomen di Depok, cuman pedas gitu. Terus tadi aku sambil jalan sambil ngecek gitu loh di aplikasi, kita lihat yang ratingnya paling gede, kelewat. Terus ya udah, ada yang ratingnya 4,7. Agak meragukan sih sejujurnya, cuman kayak mari kita coba. Ternyata biasa aja, maaf. Emang sih nggak terlalu pedas gitu, tapi kayak kurang gitu. Teh, level berapa? Emang sate Padang ada levelnya? Ini kameranya nggak bisa diem ya? Iya, pusing deh. Teh tarik enggak? Ini teh biasa, teh manis. Tapi aku kalau sahur ya guys, aku selalu liatin orang makan nasi Padang. Aku pengen banget cimol deh guys dari kemarin. Siapa yang hari ini verif? Catur Asta. Ya aku pada nggak verif sih. Mau apply tapi ada bukber teman rumah. Si paling sibuk. Aku bukber pasti sama teman kuliah doang deh. Nggak ada temen yang lain. Temen SD aku yang biasa aku main, mereka pulang dari luar kotanya masih minggu depan. Terus tapi mereka bilang kayak, tapi jadwal aku udah full. Kamu melebihi aku sibuknya gitu. Terus kayak sombong banget gitu. Terus temen SMP nggak ada obrolan. Ada satu orang yang nanya kayak, info bukber gitu. Terus kayak tapi nggak dijawab sama yang lain gitu, jadi aku pun juga nggak jawab gitu. Terus ada lagi bukber SMA tapi anak OSIS, cuman akunya nggak bisa tadinya, terus tiba-tiba nggak bisa. Terus temen apa lagi guys, aku punya teman apa lagi, nggak tahu deh, susah soalnya sekarang udah pada berpencar, udah nggak di Depok semua. Kalau dulu kan 2 atau 3 tahun, 2 atau 3, iya 2
2 atau 3 tahun lalu kan mereka masih pada di Depok ya, sekolahnya masih pada di sini, jadi gampang untuk mengumpulinya. Sekarang udah pada udah susah. Kalian tahu nggak sih guys, jadi aku kan sudah sangat jarang berkomunikasi dengan orang-orang ya. Terus sabar. Terus kemarin pas pengumuman SNBP, aku kan kayak ngeliat tuh di Twitter kan, kayak wah pada keterima gitu. Terus aku tidak terpikirkan sama sekali dengan adik-adik kelas aku. Tapi ya kalian tau lah ya, dulu kalau misalnya kita jadi agit atau out, pasti punya adik-adikan gitu gak sih? Apalagi dulu aku OSIS kan, terus punya anak regu, anak kelompok ospek gitu. Pokoknya ada nih satu orang, pokoknya aku langsung kayak inget kan, aku udah gak berkomunikasi sama dia kayaknya setahun, enggak, itu terlalu baik, kayaknya setengah tahun lebih mungkin. Terus aku kayak tiba-tiba aja, gak ada angin, gak ada hujan, kayak kamu gimana dapet gak SNBP gitu. Maksudnya kayak kamu apa ya, aku bilang lolos apa dapat biru apa gitu. Pokoknya aku nanya, pokoknya dia dapat gak gitu. Terus kayak semenit atau 2 menit kemudian aku kayak mikir, gue sopan gak sih nanya begini? Maksudnya kan kita udah jarang berkomunikasi, walaupun aku sama dia dulu deket banget sih, kayak adik aku banget gitu. Terus sama aku nggak tahu nih anak tuh eligible apa enggak gitu kan, maksudnya dapat jalur undangan apa enggak kan. Kalau nggak dapet kan gak enak ya, aku yang kayak udah bilang kayak kamu biru gak, tapi kayak enggak kak, maaf aku nggak dapet jalur undangan, kan nggak lucu nanti kayak gitu ya. Tapi untungnya guys, dia kayak fast respon banget. Terus dia cuman kayak kak lambang nangis. Aku gini nih kayak aduh jangan sampai dia bilang apa nih gitu kan, aku malu soalnya gitu. Terus ternyata dia kayak ngefotoin kalau dia lolos SNBP biru. So kayak aku lagi duduk nih guys, aku merinding sekujur tubuh kayak zer gitu. Kayak keren banget, sumpah orang keren banget gitu. Terus dia langsung video call aku, si kenal gitu. Enggak dong, emang kenal. Terus kayak video call sama kayak dek dapat gitu. Terus kayak dapat kak makasih banyak. Kenapa makasih ya gitu. Terus ya udah akhirnya ngobrol. Ya untungnya lolos guys, untungnya happy ending gitu. Kalau enggak aku malu. Jadi gitu. Aku cuman terus kan aku tidak tahu kabar orang yang lain kan. Terus kayak aku nanya, banyak temen kamu yang keterima yang lolos gitu? Banyak kak, banyak. Terus kayak berapa orang? 30 orangan lebih gitu. Terus kayak wow banyak kak. Terus kayak oke. Dulu aku pas gak lolos SNBP guys, tuh aku nangis. Waktu itu mah lagi mau latihan atau lagi mau perform, gak ngerti deh dulu apa ya, pokoknya mau berangkat kegiatan. Ya sepanjang jalan aku nangis. Gara-gara waktu itu struggle-nya pas aku udah nih pengumuman, aku tuh gak mau nunggu, aku pengennya langsung buka. Pas aku mau buka tuh aku kayak gak berhasil gitu loh, kayak entahlah apa yang salah, aku juga gak ngerti apa tanggal lahir aku apa, tapi kayak aku udah berkali bener kok gitu. Aku buka nggak bisa gitu kan. Aku udah kayak ya Allah bisa gitu. Terus kan kalau grup eligible tuh dibuatin grup kan, terus guru aku tuh udah ngirimin gitu loh semuanya, makasih ya Kak Abdul udah ngirimin nih siapa aja yang lolos gitu, kayak selamat ya ini di tag. Kok aku nggak di tag gitu soalnya, aduh gitu. Terus bener-bener
buka-bukain satu-satu sama gurunya, dikirim ke grup. Pas aku buka, aku udah pakai baju latihan, udah tinggal berangkat, pokoknya aku tinggal buka abis itu berangkat gitu. Pas aku buka, merah, aduh sedih. Aku di jalan kayak aku sambil di jalan, sambil OTW, sambil chatan di grup kayak nggak lolos gitu, kayak sedih banget guys waktu dulu itu. Cuman kayak aku udah berdamai dengan masa lalu gitu, jadi ya udah. Nangisnya gimana coba? Jelek banget, bener-bener jelek banget, muka aku merah, semerah-merahnya merah. Terus kayak aku tapi lagi nangis, terus aku foto gitu, set gitu kayak kenapa dulu harus kayak gitu sih ya, kalau nangis tuh difoto gitu. Nggak ada fotonya, nggak ada videonya, cuma ada foto, tapi aku nggak tahu fotonya masih ada apa enggak. Sedih banget, sedih. Aku berbagi kesedihan ke semua orang, kayak waktu itu tuh lagi mau ke kantor, terus orang pertama yang aku temuin tuh waktu itu Katy. So aku suka Kat, aku nggak lolos apa kak gitu, kayak ini ya dia mana ngerti ya gitu kan. Terus aku jelasin gitu, gitu, ya udah kak, nggak apa-apa ya. So, iya nggak apa-apa ya. Pokoknya hari itu aku merasa orang paling tersakiti, tau gak sih, yang kayak lu semua harus ngerti gue nggak dong gitu. Terus ya udah, aku udah berdamai dengan masa-masa itu. Masa itu apa ya, menjadi orang berharap tuh dan mempunyai ekspektasi tinggi tuh kayak sangatlah apa ya, kecewa banget kalau udah punya ekspektasi tuh. Kalah UTBK lebih menyakitkan. Nin, stay safe ya, stay safe juga kawan-kawan semua. Aduh aku lupa waktu itu lagi abis itu kegiatan, pokoknya aku kayak ke kantor, abis itu ke teater, tapi aku lupa itu perform apa latihan. Kuliah udah libur belum? Justru baru masuk. Makasih Kak Abdurrauf. Nah ini nih, aku biasanya kebetulan abis tuh grup SMA aku kelas 12 tuh, temen aku ngechat lagi, kenapa nih, pokoknya dia las kayak itu, bukber, ngajakin. Oh jadi apa namanya, aku kan udah mulai kuliah, tapi kuliah online, tapi itu kayak masih baru pembacaan rencana pembelajaran gitu loh, masih yang awal-awal doang deh, perkenalan doang. Ada beberapa dosen juga yang kayak aku baru
baru diajarin sama dia. Terus dari hari ke, kan Selasa tuh aku mulai, Selasa, sekarang hari apa sih, Kamis ya, Jumat ya, sekarang hari apa guys, Jumat ya hari ini, Jumat. Selasa aman. Rabu Selasa tuh yang pertama kali banget itu aman lah pokoknya, tapi kita harus on cam, bener-bener harus on cam, bener-bener gak bisa off cam, kamu kayak diincar terus. Mana waktu itu aku baru bangun lagi, terus dosennya gini, Anin dia baru bangun ya, terus, tapi aku gak jawab, aku cuman kayak sorry gitu. Enggak, aku cuma dibilang kayak karena aku gak tahu mau jawab apa, aku bilang kayak iya bu baru bangun kan, enggak ya, tapi aku kayak seger-segerin gitu lah kayak gitu. Terus yaudah tuh kita menyimak apa yang dia bicarakan, lama banget lagi. Itu dia dosen terdisiplin, tau nggak? Kan biasanya cuman yaudah mengenalin matkulnya cuman yaudah bentar doang kan, 30 menit lah. Ini 2 jam, 2,5 jam apa 2 jam gitu non-stop. Jadi aku ini, terus aku ganti-ganti background saking gabutnya. Terus hari Rabu aman kayaknya. Hari Rabu tuh kalau nggak salah cuman ada 1 matkul, tapi ini aku tiduran. Cuman temen aku bilang kayak gini, enggak kok Nin, tadi udah gue absenin. Aku masuk guys di roomnya, tapi aku ketiduran. Terus pas udah di absensi kayak Anin dia gitu. Terus kata temen aku, bu Anin lagi di toilet bu. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Terus kayak beneran ke absen gitu loh, kayak katanya ibunya tuh juga lagi sakit gitu. Terus jadi moodnya bagus, terus nggak yang ribet gitu. Terus sampai beneran diabsenin beneran. Terus aku lihat cek kehadiran juga diabsenin gitu, kok baik gitu. Terus aku kayak rasa bersalah dah. Nah Kamis kemarin, jadi tuh kita kayak punya satu grup, isinya ada 1 orang yang dia tuh bangunnya pagi dan dia sangatlah rajin. Jadi dia kayak bilang, ya udah tidur aja ntar gue bangunin ya kalau misalnya udah mulai itunya, udah mulai kelasnya atau udah mulai di absen ya. Jadi kayak setiap mulai kelas nih dia langsung telepon kita semua. Itu baik banget gak sih? Itu baik banget. Masalahnya isi grup aku tuh kayak berapa 9 orang kayaknya, kan baik banget ya. Itu dia teleponin kayak wow, oke. Tapi emang di nyuruh gitu loh, udah tidur aja nanti gue yang gini. Terus kayak oke. Aku bangun tuh kalau ditelepon, dah masuk kelasnya udah. Terus pas yang tadi pagi nih aku dengerin materi, bukan dengerin bapaknya. Aku tau bapaknya, cuman aku belum pernah diajarin sama dia. Terus bapaknya tuh ngomong gini, pokoknya aman aja, semuanya udah saya absenin, mau yang join apa atau yang tidak join kita santai aja pokoknya. Tapi cuma ada plus minusnya aja. Kalau kalian join di sini berarti kalian dengerin apa yang saya bilang, kalian tahu informasinya gini-gini. Kalau yang gak join berarti terima konsekuensinya, gak tahu apa yang saya omongin gitu. Terus dulu tuh aku sambil pasang kuping, pokoknya oke. Besok ada tugas kelompok gini udah selesai. Oke, udah. Nah yang kedua tadi tuh lumayan lama, bahkan dia udah ngasih tugas guys, akuntansi. Astagfirullahalazim bapak,
sabar pak gitu. Terus beneran dia kayak, ini tugas pertama udah saya taruh di ini, di ya udah di situnya lah, pokoknya di tempat dia ngasih tugas, terus dikerjakan ya tuh. Ya oke, astagfirullahalazim, belum ada apa-apa udah dikasih tugas nih. Imsak belum, masih 2 menit lagi guys. Terus aku langsung cek kayak, ini deadline-nya kapan? Oh ternyata hari Sabtu. Jadi kayak aku nggak jadi yang kayak lah gitu, tapi kayak langsung kayak oh oke, masih hari Sabtu. Terus udah, nah hari ini ada kelas lagi. Apa ya hari ini kelasnya? Adalah pokoknya aku tuh nggak bisa guys, aku tuh paling anti yang namanya kelas online. nggak ada belajar kelas online, tidak pernah efektif, tau nggak? Untung kalau di kampus aku tuh kelas online tuh biasanya satu bulan ada 1 minggu yang isinya online semua. Jadi kita kan kuliah 4 minggu, 3 minggunya itu full offline, 1 minggunya online gitu, pokoknya gitu. Mari kita niat. Amin. Toples kematian. Sabar. Nih. Salah. Update. Udah tinggal segini guys. Ya pokoknya aku bisa kelas online kalau lagi mood. Aku bakal dengerin dan aku bakal ngerti, dan aku tidak bakal pasif. Tapi kalau misalnya kayak astagfirullahaladzim, ini kayaknya nggak bisa gitu, jadi kayak nggak ada yang masuk ke otak. Mari kita pilih warna nih kak. Aduh siapa itu tadi namanya, siapa tadi? Yaudah kita cari yang baru. Si permen karet ada lagi nih, Yazufa Alfariski kuning. Oke. S Asa B Aba R sabar. Oke, hari ini siapa yang dapat arisan ibu-ibu? Woi, nggak bisa kebuka. Saya baca dulu ya, ntar takutnya cringe kayak kemarin. Ini masih oke lah. Oke kok, ini oke. You know how to turn my bad day around. SS. Dah. Terima kasih.
Justru nyari yang cringe. Oh, kakak tidak berteman sama aku justru tidak mencari yang cringe. Artinya sate Padang. Bagus, Kaito. Bagus. Artinya baca podium. Oke, baik. Oke, kita baca podium. Artinya ngantuk ya lagi, bener lagi. Kenapa mukanya kocak? Mukaku kocak? Thanks. Sabar. Ke-14 Radit Kuis 11 Smiley Face 13 Anif Muasya 12 Rafli Ramandani 11 Nur 10 Optimum Pride. Weh, kamu ini apa itu namanya guys? Enggak deng, itu mah Optimus Prime ya? Iya gak sih? Enggak tahu sih. 9 Kafar 8 Kajihan 18 7 Maulana 6 Rapli 5 Kakdok 4 Ongi 3 Azoy 2 Dama Renenggo Sabdo 1 Abdurrauf. Arigato. Makasih banyak ya. Makasih. Bye bye. Supaya ini mataku udah tinggal 1 watt, nggak bercanda. Bye bye. Love you. Ini mari kita end live.